Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wastanto Tondang. Saya mahasiswa dari Universitas Darmagum, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas tentang materi regresi linear sederhana pada mata kuliah statistika. Penggunaan statistika dalam mengolah data penelitian berpengaruh terhadap tingkat analisis hasil penelitian. Analisis regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara waktu variabel, yaitu variabel yang diterangkan, dengan variabel yang menerangkan. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut dengan regresi sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari satu, maka analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Dikatakan berganda karena terdapat beberapa variabel bebas. Analisis atau uji regresi banyak digunakan dalam perhitungan hasil akhir untuk penulisan karya ilmiah. Hasil perhitungan analisis atau uji regresi akan dimuat dalam kesimpulan. Kali ini kita akan membahas tentang regresi linear sederhana. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wastanto Tondang. Saya mahasiswa dari Universitas Darmagum, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas tentang materi regresi linear sederhana pada mata kuliah statistika. Yang pertama yaitu persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor dengan satu variabel tak bebas atau respons, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti pada gambar berikut ini. Di mana Y sama dengan garis regresi atau variabel, A sama dengan konstanta perpotongan dengan sumbu vertikal, B sama dengan konstanta regresi, X sama dengan variabel bebas. Berdasarkan konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikali sigma XI YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI YI per N sama dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat, di mana N sama dengan jumlah data. Adapun langkah-langkah analisis
dan uji regresi linear sederhana, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. 2. Mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. 4. Menghitung X kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. 5. Menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. 6. Membuat model persamaan dari garis regresi. 7. Melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Ke-8. Uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Baiklah, agar kita lebih memahaminya, kita mengambil satu contoh, yakni suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Kita akan melihat datanya. Baik, yang pertama kita lakukan yakni tujuannya. Apakah tujuan konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa? Yang kedua, kita melakukan variabel X, di mana X sama dengan variabel bebas atau prediktor, yakni jumlah kalori per hari. Dan variabel Y, di mana variabel Y merupakan variabel tak bebas, yakni berat badan. Selanjutnya, kita mencari koefisien regresi B. Koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus B sama dengan N kali sigma XI YI kurang sigma XI kali sigma YI per N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat sama dengan 10 dikali 279.294 dikurang 41 dikali 643 per 10 kali 1802235 kurang 4141 kuadrat sama dengan 130227 per 874469 sama dengan 0,14892. Sedangkan konstanta A ditentukan dengan A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat sama dengan 643 dikali 1802235 dikurang 4141 dikali 279294 per 10 dikali 1802235 kurang 4141 kuadrat sama dengan 2280651 per 874469 sama dengan 2,608, sehingga diperoleh model persamaan regresi linear adalah Y sama dengan 2,608
ditambah 0,149x. Penggambaran data dan garis regresi yang dihasilkan dapat kita lihat pada gambar berikut. Langkah selanjutnya, kita ke koefisien korelasi atau R. Untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel X dan Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Persamaan koefisien korelasi diekspresikan R sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali sigma I sama dengan 1 dikali N YI per akar N sigma I sama dengan 1 sampai N X 1 kuadrat kurang sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat dikali N sigma I sampai N sigma I sama dengan 1 sampai N YI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 N YI kuadrat. Jadi dalam data ini kita dapat melakukan korelasinya dengan memasukkan datanya sama dengan 10 dikali 279294 dikurang 4141 dikali 643 per akar 10 dikali 18 02235 kurang 4141 kuadrat dikali 10 kali 4 3495 kurang 643 kuadrat sama dengan 130277 per 137120,2318 sama dengan 0,95. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas X dengan variabel Y sangat kuat. Persentasenya 95%. Jadi berat badan mahasiswa dipengaruhi oleh jumlah kalor per hari. Langkah berikutnya kita menggunakan uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan diterima atau tidak. Kita telah melakukan koefisiensi determinasi atau R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini menggunakan uji T, uji F, uji Z, dan uji C kuadrat. Dengan uji signifikasi ini dapat diketahui apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antara variabel berlaku bagi seluruh populasi. Dalam modul ini atau dalam pembahasan ini kita menggunakan uji signifikannya menggunakan uji T.
Langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linear. Yang pertama, hipotesis H0 sama dengan H0 banding B sama dengan 0, di mana variabel X tidak berpengaruh signifikan pada variabel Y. HI banding B sama dengan 0, berarti variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Tingkat signifikansi yang sering digunakan alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, kita menghitung nilai T dengan menggunakan rumus T hitung sama dengan R dikali akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari. Selanjutnya, menentukan daerah penolakan atau H0. H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. H0 akan diterima jika min T hitung lebih kecil dari T tabel. Baiklah, kita menggunakan uji T kembali pada contoh kasus yang kita bahas yang tadi. Koefisien korelasi R sama dengan 0,95, jumlah data N sama dengan 10, hipotesis yang diasumsikan H0 banding B sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikan pada variabel Y, HI banding B sama dengan 1, variabel X berpengaruh signifikan pada variabel Y. Derajat kebebasan DF sama dengan N dikurang K sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dengan menggunakan tabel uji T untuk tarif signifikan A sama dengan 5% dan DF sama dengan 8, maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu 2,306. Membandingkan T hitung dan T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel, di mana T hitung sama dengan 8,497 dan T tabel sama dengan 2,306. Jadi kesimpulannya, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel prediktor X terhadap variabel respons Y dengan taraf signifikan 5%. Selanjutnya, menentukan T tabel dan kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Dan kita mengambil kesimpulan uji signifikan. Baiklah, kita kembali kepada masalah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.